Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa ke hadapan-Mu Bapa sebagai penyembahan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya dengan Engkau Tuhan kami merasa tentram. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya
memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Haleluya, ku serahkan padamu Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, datang urapi kami dengan kasih-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, Bapa yang baik, Bapa yang setia, hanya Kau yang mengenal hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita di pagi hari ini Tuhan, sebab kami mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Biar pujian, penyembahan kami, pengagungan kami boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan sendiri. Kami akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau Roh Kudus yang menolong mengurapi setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi yang terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam saat teduh di pagi hari ini. Sebelum kita memulaikan aktivitas pekerjaan kita sepanjang hari ini, kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan, menolong setiap kita menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Mazmur 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang tetap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah Tuhan Yesus sumber pertolongan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur ini yang kita sudah baca, Mazmur pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9, ini sebenarnya memperlihatkan tentang perasaan Daud waktu dia melarikan diri dari anaknya Absalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akibat pemberontakan anaknya Absalom, perasaan Daud itu bercampur aduk.
Ada hubungan emosional antara ayah dan anak. Tetapi di satu sisi, Daud mengalami ketakutan yang luar biasa karena nyawanya terancam pada saat itu. Di sisi lain, ada kesedihan karena anaknya sendiri yang menjadi sumber ketakutannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 3 ini berisi tentang ratapan di hadapan Tuhan. Seruan di tengah kesulitan yang dialami oleh Daud. Seruan di tengah penderitaan yang dialami oleh Daud pada saat itu. Bahkan dalam teks ini jelas di sana dikatakan bahwa Daud itu memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Bahkan dia mengharapkan Tuhan melepaskannya dari penderitaan yang sedang dia alami pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saking banyaknya lawan yang dihadapi oleh Daud. Di sana ayat yang ketiga dikatakan banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Daud berkata, saudara, apakah mungkin Allah tidak akan menolong seperti yang dikatakan orang-orang itu? Itu timbul pertanyaan di hati Daud pada saat itu. Apakah mungkin Allah akan meninggalkan dia? Tetapi saudara, Daud, ketika kita membaca selanjutnya, Daud tetap percaya bahwa Allah akan menolongnya dan bahwa Allah yang dia sembah tidak akan pernah meninggalkannya. Dalam ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, mari kita kembali perhatikan ayatnya yang keempat. Tetapi engkau, Tuhan, Allah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini artinya apa? Pengalaman Daud di masa yang lalu meyakinkan Daud bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Situasi yang sulit sekalipun, situasi yang buruk yang sedang dia hadapi, sekalipun pada saat itu dia mengalami ketakutan, dia mengalami ancaman yang luar biasa, tetapi pengalaman Daud di masa yang lalu mengingatkan dia bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Nah, kita perhatikan bagaimana sikap Daud saat dia menghadapi musuh yang begitu banyak. Bukan saja anaknya yang menjadi ancaman bagi nyawanya, tetapi firman Tuhan mencatat dia begitu menghadapi musuh yang begitu banyak. Tetapi kita lihat iman Daud itu sungguh luar biasa. Kenapa? Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang sanggup tolong dia. Kita akan sama-sama lihat sikap yang dialami oleh Daud saat dia menghadapi musuh. Bapak Ibu bisa lihat kembali ayat 6-7 dari Mazmur pasal 3. Di sana dikatakan bahwa Daud tidak takut. Luar biasa saudara. Kenapa Daud tidak takut? Karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang selalu melindungi dan menyertai dia. Kemudian hal yang kedua, saat Daud menghadapi musuh saudara, justru hal itu membuat Daud semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, masalah apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus sumber pertolongan kita. Jangan pernah takut, percayalah kalau Tuhan di masa yang lalu dia menolong kita. Saya percaya untuk apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, Allah yang sama akan menolong saya dan saudara. Justru kesulitan, tantangan, rintangan yang sedang kita alami hari-hari ini, kita belajar dari kehidupan Daud. Marilah kita semakin dekat kepada Tuhan, kita semakin intip dengan Tuhan, karena hanya satu pribadi yang sanggup tolong saya dan saudara, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Baik Bapak Ibu, biar sepanjang hari ini kita dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah sendiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu di pagi hari ini. Kembali mengingatkan kami
ketakutan apapun yang kami alami, kesulitan apapun yang kami alami, badai hidup apapun yang kami alami, kami kembali kepada firman Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami. Itulah sebabnya saat kami menghadapi begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, kami tidak perlu takut sebab Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Biar setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami akan semakin membuat kami dekat dengan Engkau, dan kami akan melihat penyertaan mujizat kuasa Tuhan berlaku atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.